Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Kiki. Dia menceritakan bahwa sepupunya yang bernama Ari melakukan ritual pernikahan bersama siluman ular, dan Aris ini menjadi kaya mendadak. Namun lambat laun siluman ular itu meminta tumbal darah, mulai dari hewan sampai akhirnya anak kandungnya sendiri. Setelah anak kandungnya menjadi tumbal, Aris ini akhirnya menjadi seorang dalam gangguan jiwa. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Kiki. Dia menceritakan bahwa sepupunya yang bernama Ari melakukan ritual pernikahan bersama siluman ular, dan Aris ini menjadi kaya mendadak. Namun lambat laun siluman ular itu meminta tumbal darah, mulai dari hewan sampai akhirnya anak kandungnya sendiri. Setelah anak kandungnya menjadi tumbal, Aris ini akhirnya menjadi seorang dalam gangguan jiwa. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Desa Kembang Sari adalah desa yang tenang, dikelilingi hutan jati yang lebat dan sebuah sungai yang membelah. Tempat masyarakatnya percaya masih bersemayam banyak makhluk tak kasat mata. Di sana hiduplah seorang pemuda bernama Aris. Aris adalah pemuda pekerja keras. Namun nasibnya sial. Usaha tani dan ternaknya selalu gagal, dilanda penyakit misterius ataupun hasil panen yang tak memuaskan. Utangnya menumpuk. Di tengah keputusasanya, seorang kakek tua yang dikenal sebagai juru kunci hutan, Mbah Karta, mendekatinya. Nah, kau butuh jalan keluar cepat bukan? Harta benda tak akan menyelesaikan penderitaanmu, bisik Mbah Karta. Matanya menyipit penuh rahasia. Aris yang sudah di ujung tanduk mengiyakan. Mbah Karta kemudian menceritakan tentang Nyi Titis, siluman ular penjaga sungai di pinggiran desa. Nyi Titis konon memiliki harta yang tak terhitung. Namun, ia mencari seorang suami manusia yang bersedia menjadi pengikut setianya. Maharnya lunas, hidupmu makmur. Tapi syaratnya, kau harus berjanji untuk tidak pernah menolak permintaannya, apapun itu, dan menjaga rahasianya dari siapapun. Jelas Mbah Karta menekan kata-kata terakhirnya. Aris setuju tanpa pikir panjang. Malam itu, di bawah bulan sabit yang tersembunyi, Aris dan Mbah Karta melakukan ritual di sebuah pohon beringin besar di tepi sungai. Bau kemenyan dan bunga 7 rupa menusuk hidung. Tiba-tiba dari gelapnya air sungai muncul sosok wanita yang luar biasa cantik sekali. Rambutnya panjang terurai, matanya tajam dan menghipnotis. Ia mengenakan kebaya hijau keemasan. Itu adalah Nyi Titis. Ia tersenyum tipis. Aku terima janjimu, Aris. Mulai malam ini kau adalah suamiku.
Perubahan yang mengerikan setelah pernikahan gaib itu, hidup Aris berubah total. Keesokan harinya, seolah dari udara ia mendapatkan modal besar, bisnisnya melesat, dan tak lama kemudian ia menjadi orang terkaya di Kembang Sari. Ia membangun rumah megah. 1 minggu kemudian, Nyi Titis menampakkan diri di rumah baru Aris, namun kini dalam wujud manusia seutuhnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tiana, seorang pedagang kaya dari luar kota yang baru dinikahi Aris. Wajahnya memikat, membuat semua orang percaya. Pernikahan mereka tampak sempurna di mata masyarakat. Namun, di balik dinding rumah megah itu, kengerian mulai merayapi kehidupan Aris. Setiap malam Jumat Kliwon, Tiana akan menghilang. Aris mendapati di sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah, di mana Tiana kembali menjadi wujud aslinya yang mengerikan. Seekor ular raksasa bersisik hijau keemasan meliliti sebuah peti harta karun. Di malam-malam itu, Tiana akan meminta Aris melakukan hal-hal aneh. "Suamiku, aku butuh kesetiaanmu," katanya. Dengan suara mendesis yang menusuk telinga, "Berikan padaku darah segar dari hewan ternakmu, hanya yang paling sehat." Awalnya hanya darah kambing, kemudian sapi. Aris melakukannya karena ketakutan, dan yang paling penting, ia tidak bisa menolak. Setiap kali ia berusaha membantah, tubuhnya akan terasa lumpuh dan ia mendengar bisikan ancaman yang dingin dan mematikan. Tumbal yang tak terelakkan, kemakmuran Aris semakin menjadi-jadi, namun rumahnya diselimuti aura dingin yang mencekam. 3 tahun berlalu, Aris dan Tiana dikaruniai seorang putra yang sehat, bernama Dipa. Tiana sangat menyayangi Dipa. Aris berpikir mungkin ia bisa hidup dengan rahasia ini selamanya, asalkan Tiana tidak meminta hal-hal yang lebih buruk lagi. Hingga suatu malam, tepat di malam ulang tahun Dipa yang ketiga, Tiana kembali wujudnya menjadi siluman. Ia menatap Aris dengan mata kuning menyala. "Aris," desisnya, "sudah lama tidak memperbaharui perjanjian. Kekayaanmu sudah mencapai puncak. Sekarang aku butuh tumbal manusia." Aris terkejut. "Tidak, aku tidak pernah setuju dengan ini." Namun tubuhnya langsung kaku. Bisikan menusuk berputar di benaknya. "Kau sudah berjanji, Aris. Jangan pernah menolak." Tiana tersenyum, senyum yang menampilkan tari geruncing. "Tenang, suamiku. Aku tidak akan meminta orang lain. Aku tahu betapa kamu mencintai putra kita, Dipa. Tapi janji adalah janji. Anakmu Dipa akan menjadi penguat kekuatanku. Setelah ini kita akan hidup abadi dalam kemakmuran tanpa batas." Aris histeris, berusaha melawan kelumpuhan yang mengikatnya. Ia merangkak menuju kamar Dipa. Ia melihat Tiana dalam wujud orang raksasa sudah meliliti ranjang putranya. Tangan Aris bergerak, bukan untuk menyelamatkan, melainkan di luar kendalinya untuk membiarkan perjanjian gaib itu menguasai raga dan jiwanya. "Selamat tinggal suamiku yang setia," kata Tiana. Suaranya berubah menjadi desisan tajam sebelum kegelapan menelan kesadaran Aris. Keesokan harinya, rumah megah Aris sunyi. Penduduk desa hanya menemukan Aris duduk di tengah ruang tamu, matanya kosong, kaku dengan senyum tipis di wajahnya. Dipa dan Tiana menghilang tanpa jejak. Harta benda Aris masih ada, tetapi kemakmuran itu kini terasa hampa dan mengerikan. Aris tetap hidup, tetapi jiwanya telah direnggut. Dia menjadi gila, hanya bisa tersenyum dan merangkak di rantai rumahnya yang dingin, menirukan suara desiran ular. Ia menjadi pengikut setia, sepenuhnya dikuasai oleh janji pernikahan terlarang yang dibuatnya dengan sang Dewi Ular.
Dan desa Kembang Sari tahu bahwa setiap kemakmuran yang datang terburu-buru pasti ada mahar yang lebih mahal dari sekedar uang. Mahar itu adalah jiwa. Ari, si suami yang hilang akal, seringkali terlihat di tepi sungai, tempat ia membuat perjanjian. Kadang penduduk desa yang lewat mengaku mendengar desiran ular panjang dari dalam hutan janji, seolah memanggil jiwa yang telah ditaklukkannya. Mereka percaya kini hanya menunggu waktu untuk kembali bersatu dengan istri dan anaknya di dunia kegelapan yang dikuasai oleh Nyi Titis. Oke teman-teman, sekian cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.